Dia bilang katanya, Bu saya tadi habis isi bensin, habis sekian ratus katanya. Saya kaget Pak, sumpah. Tapi kan memang bukannya BBM memang harus naik ya Bang ya? Abang setuju nggak sih Bang? Harga BBM memang harus naik di Indonesia? Iya. Setuju kan? Setuju sekali. Tehnya Dilmah leci Earl Grey atau peppermint leaf ya, leci kali ya. Leci. Oke. Kok minumnya dikit-dikit sih, Neng? Biar bisa sampai besok pagi. Maksudnya diempet-empet gitu? Iya. Kenapa? Kan biasa kamu kalau minum gluk 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 gluk. Harus ngirit sekarang itu Ronald. Oh. Oke. Gantiin dong uang parkir yang 2.000. Astagfirullah. Parkir di depan 2.000 ditagih? Iya dong. Kita temenan udah berapa lama? 2.000 masih ditagih? Ronald tuh nggak tahu ya. 2023 tuh Resesi apa? resesi. Alah, so tau. Gue tuh lebih berharap 2023 itu bukan resesi. Apa? Resepsi. Cie. Apa sih? Ketawanya biasa aja dong. Tapi bener Nal 2.000 balikin ya. Nanti ya Allah Neng, 2.000 doang ditagih. Beneran. So tahu kamu resesi itu apa? Iya kan udah ada di mana-mana bacaan di koran. Aduh koran. Maksudnya di Surat kabar di mana-mana lah selalu ada bacaan itu 2023 akan resesi. Makanya baru punya pergi. kenalan orang pinter nggak? Ada. Itu metodenya apa dia dari tarot atau dari daun teh bacanya gitu? Itu mah dukun atuh. Ya biar tahu keuangan masa depan itu seperti apa. Jangan nanya sama dukun, itu namanya induk. Induk apa? Informasi dukun. Orang pinter yang gua kenal mah orang pinter betulan, ilmiah, ilmu Iya, gitu. tapi ya Forecast ke tahu depan. nggak keuangan masa depan tuh seperti apa? Resesi, nah. Yang kebayang tuh apa resesi itu kalau kamu coba? Iya, pasti kan kita susah uang. Makanya semuanya aku tadi irit-irit listrik itu kalau bisa nggak usah dinyalain. Aku pakai lilin di rumah. Kalau ada goyang-goyang sedikit ditiup. Kamu Namanya ngepet dong namanya dong. Gimana Makanya sih? disapa dulu. Hai roti kempis. Apa roti kempis? Ronaltika keuangan menipis. Aduh, Pas sama sedih. tema kita. Karena kan ngomongin soal keuangan yang memang dikabarkan katanya 2023 itu karena nggak cuma di Indonesia, Nal, ini global resesinya. Ya udah, orang pinter gua ada kenalan tapi bukan dukun. Ini emang Dia orang minumnya apa minumnya? Tolak angin dong ke orang pintar. Masuk iklannya masuk. Ya tapi bener nggak dia bisa nolongin nggak soal kesulitan keuangan kita? Minimal ini? dijelaskan aja dulu soal nolongin mah ya juga Nggak, juga soalnya nggak tahu. ini mah udah mau resesi. Tiba-tiba naik bensin. Ya udah. BBM naik coba. Gua panggil deh. Siap nggak ngobrol sama orang pinter? Takutnya otak kita Harus nggak ada nyampe. ini nggak aji-ajian. Nggak Dipanggil usah ini orang pinter pinter. ilmuwan. Gitu udah ya. Pasti lu tahu kok orangnya siapa. Siapa? Ini abang kita nih, Bang Faisal Basri. Abang, waduh, sini bang, sini bang. Buku. Hah? Penjual buku. Bukan, abang di sini abang. Oh, ini buku karyanya dia pasti nih. Oh, Bang Faisal Basri. Apa kabar, Bang? Baik, Damang, alhamdulillah. Alhamdulillah, Damang. Sebentar, Basri tapi bahasa Sunda ini. Loh, lahir di Bandung? Oh, iya. Sampai umur 6 tahun terus baru pindah ke Jakarta. Ya. Tapi sebentar, di KTP mah katanya Faisal Batubara. Nah. Kenapa jadi Faisal Basri? Kalau Kenapa? disingkat juga kan mestinya Faisal Barbar. Batubara. Gak usah, itu marga. Oh iya. Barga. Maksudnya Basrinya dari mana Nah, sebetulnya? kenapa jadi tuh? Basri? Bang. Nama ayah saya Hasan Basri. Oh. Dan saya belum sempat menyenangkan ayah gitu. Oh, Jadi ya untuk ngingat-ngingat mengabadikan ayah, namanya. Diabadikanlah menjadi Faisal Basri. Dan kebetulan ayah saya dipanggilnya Basri di keluarga gitu ya. Itu satu. Yang kedua, harga batu bara ini lagi bagus. Jadi sebelum perang Ukraina itu harga batu bara cuma sekarang $300.000. Tadinya 600 perak. Tadi 600.000. Tadinya 60. 60 Jadi dolar. naik 5 kali lipat. Naik 5 kali lipat.
Nah, jadi kalau batu baranya diumbar-umbar, harga turun. Jadi demi Jadi nggak boleh sombong, jadinya pakai nama Basri aja. ya itu satu tadi. Tapi jangan sering-sering dipakai, nanti harga batu bara turun kan. Kalau sering dipakai kan turun harga. Iya betul, iya masuk akal, masuk akal. Bang Faisal mau minum kopi atau teh? Kopi. Kopi. Boleh. Saya sudah Makasih. siapkan dari kemarin. Jangan-jangan kalau kopi itu akrab sejak dulu zaman kuliah ya? Iya. Bener kan? Iya betul. Soalnya yang kita kenal kan ini mah kalau soal ilmu mah ya, beliau mah ya gitu ya, pintar gitu kan ya. Bang sejak kapan pinter bang? Nggak tahu. Karena kalau saya sampai hari ini nggak pinter-pinter. Enggak, itu ada hubungannya kopi sama pinter? Ya ada, jadi melek begadang. Tapi Bang. saya minum kopi nggak pinter-pinter juga. Tike satunya berapa tahun? 7 tahun setengah. Hebat bang. Ngaco bang. Untung hampir mau di-cut juga gitu. Abang lu kuliah di mana? UI kan? UI. Ekonomi. Ya. Ekonomi. Terus kemana lagi lanjutnya? Di Vanderbilt University. Vanderbilt University. Ekonomi lagi. Ekonomi lagi. Kenapa sukanya ekonomi bang? Karena Tertariknya dari mana? ekonomi itu ada seninya. Oh iya. Seperti matematik katanya ada seninya. Jadi ekonomi itu bisa merambah ke segala hal ya. Jadi ada ekonomi kesehatan, ada ekonomi internasional, ada ekonomi moneter, ekonomi pertanian. Jadi bisa dikawinkan dengan ilmu lainnya gitu ya? Ilmu lainnya. Jadi ekonomi pembangunan secara keseluruhan, ekonomi internasional, merambah ke seluruh dunia gitu kan. Nah jadi seperti kita ke belantara itu, kita menemukan pohon-pohon yang baru, pohon yang baru, bunga yang baru, tanaman yang baru lain gitu. Jadi wah. Jadi seru ekonomi itu gitu? Seru banget. Selalu berkembang ya bang ya? Nggak pernah berakhir. Gitu, nggak pernah berakhir. Dan bedanya dengan ilmu pasti barangkali kan eksperimennya di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat. Jadi belajar ekonomi itu nggak perlu mengernyitkan dahi. Masa sih? Betul. Karena dikonfirmasi oleh kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya. Iya, belajarnya. Tadi kan ngobrol-ngobrol soal resesi ya? Iya, betul. Resesi. Kok dia tahu berarti dia selama ini ada dong? Seolah-olah Ronald kan bilangnya. Kan telepati. Oh iya. Kan orang pintar ya. Resesi. Nah kemudian tapi resesi kan ekonominya mengalami kemunduran. Iya, betul. Namanya resesi itu kemunduran. Jadi produksinya tahun lalu 10, sekarang cuma 9. Jadi merosot produksinya. Kalau produksi merosot harusnya penganggurannya naik ya. Iya bertambah. Situasi sekarang penganggurannya kok jadi turun gitu di Amerika nih ya. Amerika. Terus kalau resesi kan istilahnya kita kurang tenaga kan, ekonominya kurang tenaga gitu. Kalau kurang tenaga, harga-harga kan harusnya turun ya. Kok sekarang naik Harga gitu. malah naik. Iya. Biasanya resesi itu harga-harga Nah jadi ini turun. anomali dong, keanehan gitu lah. Tidak pernah terjadi sepanjang yang saya baca ya. Mungkin yang tidak saya baca pernah. Dulu resesi, ya udah resesi gitu. Cirinya apa? Daya beli turun, harga-harga juga turun, pengangguran naik. Itu yang umum. Nah kemudian tahun awal 80-an, zaman Ronald Reagan jadi presiden Amerika itu keluar istilahnya stagflasi. Stagflasi. Jadi stagnasi, ekonominya tidak bertumbuh, tapi harga meningkat. Stagnasi plus inflasi. Nah sekarang istilahnya belum ada tuh. Stagnasi menuju resesi, harga-harga naik, inflasi, ada stagflasinya, tapi angka penganggurannya turun. Harusnya naik pengangguran. Iya, ini malah turun gitu kan ya. Nah, itu belum ada istilahnya sekarang. Ini berarti ini kasus baru gitu ya? Iya, Fenomena baru gitu ya? Di Indonesia juga terjadi yang sama nggak itu? Enggak. Di Oh Indonesia. Indonesia selamat dong Pak kalau gitu. Di Indonesia masih jauh dari resesi. Wah. Oh ya? Jadi kalau perkiraan resesi kan tadi produksi turun, kita produksi mesti naik terus. Tahun ini diperkirakan berapa ya, 5-an gitu ya. 5%? 5%. Tahun depan juga ya kira-kira 5 ya. Kalau tidak ada hal yang mengejutkan ya,
Itu juga prediksi Bank Dunia, prediksi EDB, Jaya. prediksi gitu. Nah, harga-harga naik, betul, harga-harga naik setelah BBM naik kan. Setelah Indomie naik. Kenapa Indomie naik? Ya disebut loh. Ya karena Abang mie suka. instan naik. Gak apa-apa, biar Karena masang harga iklan. gandum Biar naik, masang betul. iklan. Harga Iya, gandum naik. betul. Kenapa harga gandum naik? Karena kita sebagian belinya dari Ukraina. Ukraina, betul. gitu-gitu kan. Nah, tapi angka pengangguran ya tergolong lebih tinggi dari Amerika gitu. Di sini tuh? Nggak naik, belum naik, tapi Oke. kemungkinan besar akan naik. Bang, ini kalau baca apa setiap hari dengan ilmu sebanyak ini kebayang yang dibaca apa aja gitu. Bang, ilmunya dari mana aja sih Bang setiap hari Bang update-nya gitu? Internet, baca buku, apa lagi? Pengen tahu nih kita nih. Internet, baca buku, diskusi. Bukan gibah Bang, dia juga suka. Tapi lebih ke gibah kalau dia. Ya kan daripada ngomongin ekonomi, karena kalau tadi Bang Faisal bilang kan ekonomi itu mudah dipelajari, tapi kalau dijalankan susah. Kalau saya menjalankan ekonomi susah. Oke, jadi Kalau ada uang mah nggak susah. Nah itu dia. jadi membaca adalah hobi udah pasti dong. Iya. Di rumah ada perpustakaan sendiri ada. Karena saya udah nggak ada rumah lagi, jadi tinggal di apartemen kecil. Bukunya berserakan di mana-mana lah. Yang baru-baru aja yang ada di rumah. Oke. Kalau diskusi sama siapa? Diskusi tak mengenal siapa. Jadi siapapun ya kalau mau diskusi, misalnya kemarin dengan NGO. Kemudian sebelumnya dengan mahasiswa di Bali. Sebelumnya lagi kebetulan saya ada diundang ke Brussels dan di Jerman itu diskusi dengan scholar Asia, ada 11 orang dari berbagai negara, Korea, Jepang, Australia, Afghanistan, Indonesia, Malaysia, pokoknya 11. Dengan scholar-scholar dari Eropa. Saya kebetulan diskusi juga di Uni Eropa, di Komisi Eropa, di berbagai kementerian di Jerman, di Parlemen Jerman gitu untuk saling menciptakan saling pengertian. Dan ternyata memang cara pikir kita secara umum agak berbeda dengan mereka. Kita tuh maksudnya orang Indonesia? Kita Asia. Asia. Asia ada kesamaannya lah gitu ya? Asia punya kesamaan. Pemikiran sendiri. Nggak semua sama apa ya. tuh Bang? Menarik tuh, apa tuh? Jadi misalnya orang-orang di Eropa itu nganggap ada kemiripan atau kesamaan bahkan invasi Rusia ke Ukraine itu mirip-mirip dengan potensi Cina akan mengambil Taiwan gitu. Kita bilang beda kasusnya karena Ukraina ini adalah negara merdeka anggota PBB. Iya kan? Jadi sovereign nation yang dilindungi oleh konstitusi UN gitu kan. Nah, kalau Taiwan adalah bagian dari China dan hampir semua negara mengakui One China policy. Ya tinggal persoalannya kapan mereka bergabung secara utuh kembali. Nah, kita ingin prosesnya damai, tidak dengan senjata gitu. Mereka baru sadar gitu, oh iya beda ya. Nah, di mata mereka China itu ancaman terbesar mereka setelah Rusia. Kita bilang, enggak, kita harus libatkan China dalam proses. Kenapa? China ini negara dengan ekonomi nomor 2 terbesar setelah Amerika. Betul. Kalau yang dua terbesar ini goyang, seluruh dunia goyang kan? Kalau mereka damai, perdamaian itu juga akan merembet gitu ke dalam kancah dunia. Kayaknya kalau aku ikut di situ aku nggak ngerti loh. Tapi Bang, Abang kan dari tadi senangnya diskusi gitu ya, ngobrolnya tuh kayaknya yang susah-susah. Punya hobi yang ringan-ringan gak sih Bang? Iya Bang. Kan katanya Abang tuh terkenal dengan kata-katanya yang keras, kemauannya yang kuat gitu. Ada hobi yang santai gitu Bang? Membuat santai nggak? Puisi lah.
Wow, serius. Do it. Ada buku saya tahun berapa ya? Dia kan tentang keuangan. Tahun 2009 Buku kalau nggak puisi? salah. Enggak, buku halaman pertamanya itu puisi saya 1,5 halaman gitu dibacakan oleh Pak Budiono. Waktu itu sudah terpilih jadi Wapres, Keren. tapi belum dilantik. Ya. Nah, Pak Budiono diminta untuk menyampaikan keynote lah gitu dalam peluncuran buku itu. Yang dibaca Pak Budiono puisi sayanya. Ih keren. Nggak berniat dibikin buku sendiri puisinya. Kok malu? Malu lah, nggak memenuhi standar lah. Nah Itu ini kan, ada jiwa seninya nih, Nek. Ada, karena kan Asik harus nih. ada. itu pelampiasan untuk menahan amarah yang barangkali meletup gitu jadi mereda dalam bentuk puisi gitu kan. Penyaluran emosi Penyaluran gitu ya. Yang Tapi positif kan menurut itu kan, saya. seni itu kan Melembutkan untuk hati sebetulnya. Iya. Gitu. Ada di sebuah buku tentang Ekonomi juga Tentang lah, ekonomi. landscape ekonomi Indonesia. neraca gitu kali ya isinya ya. Ya siapa tahu puisinya tentang itu. Nah, masih ingat gak mungkin bagiannya Bang? Satu kalimat puisinya aja. Nggak inget. Kayaknya sama sekali. Iya, karena lagi marah bikinnya. Keren. Nggak inget. Jadi abang tuh lebih Itu saya bikin di Mekah kalau nggak salah. Di Mekah. Oh, iya, indah. Mungkin terinspirasi. Menjelang Soeharto jatuh kalau saya nggak salah. Tahun 98. berarti Setelah Soeharto jatuh deh. ada kaitannya sama situ nggak ada? Puisinya nggak ada kaitannya? Ya ada, pasti ada kaitannya. Wah, penasaran nih buku apa sih? Cari aja 98 berarti kan ya. Kalau nggak salah 2009. 2009. 2009 kan Pak SBY, SBY. Pak Budiono kan? Iya. Nah itu ya. Oh, Pak Budiono waktu itu belum dilantik. Acaranya di Sahid kalau saya nggak salah itu. Oke. Bang, jadi abang tuh sekarang lebih senang disebut sebagai apa sih? Ekonom, dosen, pengamat. Ekonom aja. Lebih senang disebut ekonom. Iya. Tapi ngajar masih? Udah pensiun. Udah pensiun. Udah pensiun. Memang sudah usianya pensiun atau abang Belum. mengundurkan diri? Nah, Karena kenapa tuh? ikut pilkada waktu itu di Jakarta. Oh, Oh, sama iya. Abang Bim ya? Ya, jadi kan mereka kan diskriminatif sekali nih kalau politisi nih. Jadi salah satu yang jadi calon gubernur itu Pak Alex Nurdin ya. Iya. Dia waktu itu gubernur Sumatera Selatan. Saya dosen UI. Sama-sama maju, tapi saya wajib mundur. Dia enggak. Tetap menjabatnya di sana. Dia menjabat, Gubernur. dia kalah, seperti saya kalah, dia jadi gubernur tetap. Tetap. Nah itu kalau Protes kami nggak bang? boleh. Protes? Ya undang-undangnya susah, undang-undang soalnya. Ya, berarti yang sana itu dong. Menginikannya di undang-undang, menguncinya di undang-undang. Nyesel dong abang nggak ngajar lagi. Enggak nyesel, kan boleh bisa ngajar tetap. Kan status PNS itu aja yang hilang. Oh. Kalau ngajar mah tetap ngajar. Masih? Dosen tamu jadinya. Masih ya bang? Iya. Dosen tamu mah nggak seru. Oh, dosen luar biasa. Dosen luar biasa. Itu istilahnya Iya, Nora ya. betul. Ya. Tapi disebut dosen luar biasa. Kan dibikin lagunya sama Anmes Kamaleng itu dosen luar biasa. Cinta luar biasa. Itu beda ya. Tapi bayangkan beliau yang begitu pintar ini, banyak pengetahuan dulu awalnya peneliti junior ya bang ya. Di LPM bayarannya cuma 60.000 katanya dulu. Iya, jadi saya itu ayah meninggal kan. Ya ibu saya nggak punya kerjaan apa-apa, jadi saya harus survive lah. Nah kebetulan lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat waktu itu lembaga riset mungkin tertua yang masih hidup sekarang yang didirikan oleh Profesor Sumitro buka lowongan. Saya waktu itu tingkat 3 ngelamar diterima jadi asisten dosen terendah gitu. Jadi junior riset kan, Junior paling researcher, junior. ya. Asisten. Jadi asistennya bukan junior riset tapi ada asistennya A itu A sampai Paling Z, bawah aja pokoknya, paling bawah. Dengan gaji Terbawah 60.000. pokoknya ya. Iya. 60.000. Kalau sekarang mungkin
lagi naik kan, batu bara aja dulu 60. Nggak usah dikaitkan juga. Itu dong. tahun 81. Iya, berarti sekarang $300.000 berarti ya. Iya. Sedang naik. Berarti dari bawah banget dan memang dari dulu sudah tertarik untuk menganalisa banyak hal gitu ya Bang ya. Researcher, ngeriset gitu ya. Kuliah di Fakultas Ekonomi ya. Tapi kalau pengen jadi dosen, udah berbayang tuh. Implikasi dari asisten riset itu harus mau bisa jadi jadi asisten dosen. Nah waktu itu angkatan saya sama Chandra Darusman. Cesero. Ya, Chandra Darusman itu dia pengen ngajar, nggak pengen jadi peneliti. Kalau saya pengen jadi peneliti, nggak pengen ngajar, gitu. Makanya Chandra sebentar di LKM tuh. Oh sempet juga. Senior saya ya, 2 tahun. Nah jadi baru sadar gitu ya, tingkat 3 jadi asisten dosen, dapat dosennya yang orang sibuk sekali. Almarhum baru meninggal, Pak Karjono, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Kuliah 7:30, jam 7 dia telepon, Faisal tolong gantikan saya ya katanya. Jadi ngajar? Aduh, langsung sakit perut itu. Mulus. Udah stres deh pokoknya gitu. Jadi ya lama-lama ya terbiasa. dia lakoni. Karena yang saya asisteni itu lebih tua dari saya. Saya angkatan 78, mahasiswanya saya ada angkatan 68. Aduh. Karena dulu program cuci gudang. Oh iya. Jadi Biar pada lulus gitu ya. Iya. banyak orang yang enggak lulus karena skripsi. Iya. Enggak Susah selesai. berarti ya. Jadi udah malang melintang kemana, udah jadi direktur bank segala macam gitu, tapi belum sarjana karena tidak menyelesaikan skripsi. Nah ada program cuci gudang, skripsinya dihapus, diganti ambil 2 mata kuliah. Ya gampang. Nah sebagian masuk ke kelas saya itu. Ya gitulah. Ada pura cuci gudang bodoh. Tapi dari terpaksa, Yup. akhirnya abang terbiasa kayaknya untuk ngajar. Terus juga sekarang terbiasa untuk memberikan pendapat gitu ya. Dan cenderung memberikan pendapat yang Ekonom. keras gitu. Biasa. Tegas aja. betul. Biasa aja rasanya sih. Yang harus kita suarakan gitu. Sesuai dengan apa kata isi hati gitu. Apa kata ini dan ini harus sesuai. Apa kata pikiran dan kata hati harus sesuai lah itu aja. Apakah itu yang membuat abang dulu yang aktif di politik kemudian mundur bang? Karena ada ketidaksesuaian ini sama ini. Ya sama seperti misalnya kita sepakat nih membuat bangunan kan ada fondasinya. Nah fondasinya kita sepakati nih cakar ayam cakar itu apa cengkraman apa gitu atau kemudian disepakati. Nah dalam perjalanannya partai itu mengubah fondasinya. Lalu saya udah kalau gitu kita udah beda deh. Udah beda, makanya abang keluar. Buat saya prinsip. Tertarik kembali untuk ke politik praktis nggak bang? Enggak Cukup. Jadi pengamat aja sekarang. Cukup jadi Ekonom aja. ya orang yang seperti burung aja lah, bebas terbang. Nah itu dia, katanya pengen bebas terbang Ronald. Iya. Bang ini buku apa bang? Kalau capek, ini buku yang diterbitkan sebelum pandemi nih 2019. Ini Mbak Satu. Nggak ngerti pasti si Tike mah. Ih, Judulnya menuju Indonesia Emas. Ini bisa kali digade ya? Ada Gotong kata-kata royong emasnya? toleransi kebijakan industrial konsolidasi tentang apa ini bang? Menggapai negara baju keadilan. Bagaimana mewariskan Indonesia kepada generasi muda sekarang sehingga mereka bisa menikmati Indonesia yang berkeadilan, berkemajuan dan berkeadilan dan menjadi negara maju tahun 2045. Amin. Tatkala 100 tahunnya ya. 100 tahunnya kita ya. ulang tahun 100 tahun itu makanya disebut Indonesia Emas. Indonesia Emas. Iya, 2045 tuh berarti kita umur berapa nah? 20 tahun lagi. 20. Bodoh ngitungnya. Sekarang 2022 kurang 23 tahun lagi. 23 tahun lagi. Masih ada nggak kita? Ya, segitulah. Tapi ini membuktikan kalau seorang Faisal Basri memang cinta sama bangsa ini, sama negeri ini ya bang ya? Iya, itu yang harus kewajiban kita lah ya. Merawat
negeri sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa Ya, kan, betul. dan menegakkan keadilan. Ya, kan kita udah ngerasain, Iya. bukan kita yang ngerasain, orang tua kita kan merasakan betapa bengisnya kolonialisme Iya. itu. Makanya kita pengen merdeka, kita ingin menyejahterakan seluruh rakyat, tidak ada eksploitasi of the long parlong kata Bung Karno kan, nggak boleh. Dan maka kita susun Undang-Undang Dasar 45 Pancasila gitu sebagai falsafah hidup bangsa ini, Iya. falsafah hidup bagi warga yang namanya warga Indonesia. Oke, kalau kita baca buku ini apa yang akan kita dapatkan, Bang? Yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari apa? Nah, Maksudnya takutnya ini buku yang kita ngomong di tatanan makro yang gede-gede gitu, yang berat-berat gitu. enggak sih, kalau kita ingin menjadi dewasa dan sejahtera gitu kan resepnya ada. Jadi misalnya, enggak boleh penyakitan. Ya, baru batuk. Pas Ronald batuk. Nah, kalau penyakitan itu contohnya seperti Sri Lanka itu. Wah, itu negara susah tuh, kasihan. Negara gagal jadinya ya. Dulu juga Zimbabwe gitu. Burma barangkali kapan mulai bangunnya ya? Iya. Dia dulu rezim militer, Aung San Suu Kyi, Kudeta gitu. kudeta Oh, lagi jatuh gitu. junta, pemerintahan junta, terus ya. kan. Nah, kita juga pernah merasakan itu 65 dan 98 kan terjadi perubahan rezim itu. Nah, kita ingin yang namanya pembangunan itu smooth gitu, naik gitu, bukan naik, turun, naik lagi, turun. Nah, di situ ditunjukkan kok kita sering terjerembab dalam gitu, terus naik lagi kan lama lagi kan. Jadi buang-buang waktu. Ditunjukkan misalnya kita sama Korea sama kita itu dulu hampir sama, bahkan lebih kaya kita. Tapi kenapa Korea bisa? Nah, itu dijelaskan Ada di di sini. buku ini. Industrialisasi tadi kan. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal sejahtera nih Bang ya, kan kita bentar lagi katanya 2023 resesi dan Boleh minum alhamdulillah. nggak? Silakan Oh, Bang. boleh dong. Dari tadi Ronald lupa ngasih Kamu nggak? waktu buat Abang minum, dari tadi Abang jelasin terus ya. Kan kita alhamdulillah katanya masih agak jauh nih dari kata-kata resesi 2023 Indonesia mah katanya malah akan ada pertumbuhan. Agak segala lumayan macamnya. menenangkan sih, Bang, karena kan kita kayaknya dibombardir berita, Pak Jokowi juga udah bilang kan bakal ada resesi 2023 gitu kan ya. Jadi lumayan agak-agak aduh kepikiran nih gitu loh. Cuman ya itu tadi juga sempat bilang sama Ronald baru dapat WhatsApp nih dari EF nih supir saya bilang katanya, Bu tadi saya Oh, ngisi. keren supirnya Velovat. Bukan efek Aduh. Sambil nyetir sambil survei dong dia. Namanya Sepudin ini namanya, tapi panggilannya EF. Dia bilang katanya, Bu saya tadi habis isi bensin, habis sekian ratus katanya. Saya kaget Pak, sumpah. Naik. Dia emang- Ternyata lumayan gitu mengagetkan ngisi bensin Iya, sekarang tapi kan itu. memang bukannya BBM memang harus naik ya, Bang ya? Abang setuju nggak sih, Bang? Harga BBM memang harus naik di Indonesia. Iya, Setuju kan? setuju sekali. Kenapa? Meskipun tidak populis itu ya, tidak Ya. keputusan yang tidak populer gitu ya. Saya terima itu kalau saya dianggap tidak populer ya nggak apa-apa, karena kita nggak bisa, kan harus ini Iya, sama iya, ini iya. harus sama. Jadi sebetulnya apa yang melatar belakangi itu BBM tuh harus naik gitu. BBM itu dari mana? Dari minyak. Minyak. Minyak itu kebutuhan kita itu 1,6 juta barrel. Oh, tahu ya. Abang 1,6 juta barrel. Sementara produksi kita tuh cuma 600-an. Jadi memang harus impor. Impor sejuta Iya, kira-kira gila itu ya. kan. Kalau selisihnya ya, sejuta barrel tuh kita impor. Jadi yang kita bakar itu 2/3-nya. 6, ya pokoknya lebih dari Iya, separuh iya, iya. yang kita impor itu, yang kita bakar itu impor. Jadi bukan gratisan itu dari bumi Indonesia. Atau itu. Nah, impor ya harga di dunia kan. Ngikutin harga Nah, dunia. gara-gara ada perang kan pada boikot Rusia. Iya betul. Iya kan? Eropa boikot Rusia. Nah, pasokan minyak dunia kan jadi berkurang kan karena di blokade kan, di embargo istilahnya iya, kan. Jadi embargo, pasokan tuh berkurang, harga melejit melampaui $100 dibandingkan dengan cuma 50-an, 60-an ya sebelumnya gitu. Nah,
Otomatis di seluruh negara harga BBM-nya naik, hampir di seluruh negara ya. Betul. Saudi Arabia juga naikkan harga. Padahal mereka punya ladang minyak. Padahal punya ladang minyak. Ini kita yang tambah kere. Sok-sokan nggak naikin harga. Gimana kalau misalnya harga nggak naik? Maka kita tidak mensyukuri karunia Tuhan. Nah, kok bisa? Kan Tuhan tuh memberikan karunia kepada segelintir negara aja tuh minyak itu. Singapura kan nggak dikasih. Betul. Ya, Malaysia dapat sedikit, Thailand ada sedikit lah. Korea Selatan nggak ada minyaknya, Jepang nggak ada, ya. Segelintir aja, segelintir negara. Nah, langka kan? Artinya langka minyak itu kan, makanya disebut emas hitam. Saking berharganya itu ya, emas hitam. Nah, kalau kita bikin murah, harganya semakin cepat habis. Semua orang beli mobil, semua orang beli sepeda motor karena murah. Biaya operasinya murah, nggak mau naik MRT, nggak mau naik Transjakarta. Iya kan? Karena murah. Macet, polusi. Ya Allah. Dan itu yang terjadi kan sekarang. Itu yang terjadi. Bayangkan di tahun ini, kemungkinan mobil baru akan mencapai 1 juta. Tambahannya setahun 1 juta. Sebelum sebelum pandemi, Gila. sepeda motor 6 juta. Kenapa sih orang-orang tuh pakai mobil pribadi? Karena lebih murah naik mobil pribadi daripada naik transportasi umum. Ribet apanya gitu kali ya. Dengan berbagai macam alasannya gitu ya. Betul. Nah, tapi kan ya Jakarta sih ya. Kalau Jakarta kan transportasi umumnya paling bagus lah. Iya. Nah, kalau daerah lain yang enggak. Nah, jadi kalau kita biarkan harga BBM murah, penggunaannya Semakin liar. semakin Tidak terkendali. tinggi. Ya. Dan tanpa itu pun minyak kita itu, minyak yang ada di bumi Indonesia yang tinggal 600-an ribu per hari itu diproduksinya, 2029 habis. Tinggal berapa tahun lagi dong itu 2029? Ya, 7 tahun lagi. 9 tahun dari tahun 2020, jadi 2029 ya. Kalau tidak ada penemuan sumur baru. Sampai sekarang hampir tidak ada investasi baru yang berarti. Jadi ya So what worse could happen? Apa hal yang terburuk yang bisa terjadi pada saat itu nanti datang? pada waktu itu seluruh kebutuhan BBM kita harus kita impor. Tidak ada lagi yang dari Benar-benar tergantung dari luar aja kita. Tergantung dari luar. Berarti akan lebih mahal lagi nantinya kalau misalnya sampai itu terjadi ya? Nah, iyalah kalau ndak lebih mahal, rakyat yang bayar, subsidinya makin tinggi gitu. Padahal rakyat dapat dari APBN-nya relatif sedikit gitu. Jadi kita tuh jangan marah-marah. Terus juga, kan? ingat, terus Wow. ingat. Kan kita ini tuan rumah G20, G20. Bali. Wah, agendanya apa? Climate change, gitu kan. Wah, segala macam. Masa barang busuk kita subsidi? Yang disubsidi itu harusnya mobil listrik. Iya kan? Nah, itu dia. Bukan barang busuk lah. Fosil. Iya. Kan kita harus kurangi. Ini dengan memurahkannya berarti kita mendorong bakar tuh fosil tuh. Bakar tuh fosil. Ngerti. Mana sih? Tapi kan ini kan sudah menjadi habit, Bang. Sudah kebiasaan, udah nggak bisa, udah susah untuk merubah mindsetnya gitu loh. Ya apa gunanya ada pilpres? Berarti gini lagi. agenda berikutnya harus ada masuk ini. Agenda presiden nanti. Ya harus menciptakan Indonesia yang berkualitas sehingga tidak ikut serta secara signifikan memberi sumbangan kepada kerusakan lingkungan dan kenaikan suhu 1,5 derajat di atas 1,5 derajat yang membuat nestapa di seluruh dunia, yang mengakibatkan sekarang banjir ekstrim, panas ekstrim, produksi pertanian hancur, masalah perut terganggu akhirnya, iya kan? Iya. Syukur alhamdulillah Tuhan masih belum marah ke orang Indonesia karena beras kita bagus. Gitu. Kalau beras oleng nih, BBM oleng kacau. Wah. Oke, berarti pencabutan subsidi udah tepat ya menurut Abang ya? Belum dicabut subsidi itu. Masih ada. Masih Cuma ada. dikurangi. Maksudnya gini, subsidi ada tapi kan bukan gosip kemarin yang digoreng adalah tidak tepat sasaran itu loh Bang. Iya. Masih banyak orang yang harusnya tidak merasakan subsidi,
malah mendapatkan subsidi. Jadi yang ramai kemarin adalah itu tidak tepat sasaran. Dan ini kayaknya berita yang sama gitu loh Bang. Itu lagi, kejadian lagi. Emang susah memastikan subsidi itu tepat sasaran. Iya, kalau menurut saya sih tidak zaman lagi subsidi diberikan kepada barang. Harusnya? Harusnya orang yang pantas dibantu pemerintah langsung kasih uangnya orangnya. Efektif nggak gitu? Bukan uang langsung habis Bang? Atau siapa? Dikasih uang nih misalnya nih, 300.000. Iya mungkin dia langsung habis besok juga. Buat apa uangnya? Ya nggak tahu. Ya tapi daripada dikasih sembako. Itu nggak benar tuh kalau menurut saya dikasih sembako. Jadi orang yang tua muda dikasih sembako isinya beras. Padahal kebutuhannya beda-beda tiap orang ya? Kebutuhannya beda-beda. Saya kalau dikasih beras saya nggak makan nasi. Karena diabetes gitu kan. Saya butuhnya vitamin misalnya gitu. Keluarga yang punya bayi butuh susu. Dia nggak butuh buat bayinya. Uang. Kebahagiaan tertinggi itu kalau ada pilihan, salah satunya adalah dikasih tunai. Oke, jadi apa Bang yang harus disiapkan kalau misalnya 2023 beneran resesi terjadi di Indonesia? Sok, yang bisa kita lakukan aja Bang. Jangan mengeluarkan sesuatu yang tidak perlu, tidak mendesak. Tabung duitnya. Sama seperti kita kalau ada orang yang minjem uang, kalau memang tidak perlu jangan dipinjemin gitu. Kisah nyata ini ya? Iya betul. Oke. Dan itu ajaran dari yang atas. Ada di Alkitab, ya, Injil itu bab kejadian. Atau di Al-Quran, surat Yusuf ayat 43 sampai 54. Itu yang saya ngomongin tuh dari kitab suci. Yang diadopsi oleh ekonom, jadi namanya teori business cycle. Iya. Kata Nabi Yusuf, kalau panen kamu bagus, rakyat Mesir, gunakan seperlunya, sisanya tabung. 7 tahun lagi akan resesi. Oh iya bener kisah itu. Namanya bukan resesi, paceklik. Timor Leste melakukannya. Singapura melakukannya. Singapura sekarang yang saya cerita tadi, yang 100.000 ke bawah pendapatannya setahun, dikasih cash transfer karena lagi susah kan, inflasinya tinggi juga di Singapura. Karena ada uang yang disisihkan selama ini. Yang Norwegia itu paling gila. 1,4 triliun dolar. Apanya? Cadangannya? Tabungannya. Namanya Sovereign Wealth Funds. Kalau di Timor Leste namanya Oil Fund. Jadi waktu minyaknya habis, kita kan saya bilang tadi 2029, minyaknya habis, rakyatnya masih begini-begini aja. Kalau di Timor Leste, gunakan sedikit, sisanya ditabung di oil fund untuk kasih beasiswa ke rakyat Timor Timur, mau sekolah ke planet Mars juga bisa gitu kasarnya. Berarti Krisdayanti itu visioner. Tenang berarti ya. Dia mendapatkan Raul Lemos. Betul, Mimi tenang berarti siapa anaknya itu? Bukan. Hah? Itu Amora sama Karen, Kellen, Amora tenang, nanti bisa sekolah sampai ke planet tuh. Nanti, ke Mars. Betul ya, sama Mimi sama Momos disekolahin ke sana. Mimi dan Momos. Kan Raul Lemos. Iya, nggak jadi Momos juga dong. Oke, jadi ingat yang pertama yang harus kita lakukan untuk kira-kira kalau tahun 2023 bakal ada resesi adalah gunakan uang kita gitu kan ya, iya, sebijaksana mungkin ya Bang ya. Kalau itu tadi selevel negara, kalau pribadi itu coba nih. Cash is the king. Cash is the king. Jadi betul harus punya uang cash gitu ya, Bang ya? Iya. Harus punya uang cash. Kalau dalam bentuk investasi properti tanah gitu, is okay. Properti tanah, kita tiba-tiba resesi, butuh uang, tanahnya nggak laku dijual. Jual murah, rugi. Jangan atuh. dong. Ya rugi atuh. Jadi cash is the king. Siapa yang punya cash? Misalnya nih, kalau saya pegang cash nih ya, 20 miliar gitu kan. Misalnya nih resesi nih. Orang-orang pada jual rumah murah kan. Saya beli gitu kan. Kalau nggak punya cash, hanyun aja sendiri.
punya tanah nggak bisa dijual. Dijual harganya separohnya. Oh, miskin. 2.000 balikin. Ya ntar lah. Ya. Pokoknya ingat berarti cash is the key. Apalagi Bang, yang bisa dilakukan sama kita orang per orang aja. Kalau negara mah nantilah negara aja. Yang kita aja nih, yang bisa kita dilakukan oleh para rakyat jelata. Bergantung umur sih, beda-beda ya. Jadi semakin muda, karena ini kita yakin kan, situasi sulit ini cepat atau lambat, atau tidak berkelamaan, lebih tepatnya lagi, akan berakhir kan. Kemudian akan pulih. Amin. Nah, kalau katakanlah mau investasi, ya, mau investasi itu tadi, investasi yang memungkinkan kita bisa fleksibel. Oh, punya uang banyak nih, semakin banyak semakin gampang. Yang punya duit sedikit itu yang susah kan bagi-baginya gimana. Taruh sebagian di properti, waktu harga turun nanti, kemudian beli saham. Saham kan sedang turun, walaupun turunnya tidak anjlok ya. 3 hari ini naik lagi, tapi udah di bawah 7.000. Karena logikanya kalau kita pegang saham untuk jangka panjang, tidak pernah rugi itu. Nah tapi kalau, jangan bertindak gonjang-ganjing gitu, kita kalap gitu ya, kita jual, jangan. Teman saya yang di London, saya bilang beli aja tahun depan, beli lagi saham dikit-dikit gitu, jangan itu satu. Ketiga, jangan rakus, tuh. Ya. Jangan nafsu. Jadi misalnya, wah nih harga emas lagi turun nih. Beli. Semua uang saya taruh di emas gitu. Nah itu yang bahaya di situ. Jadi harus disebar ya. Sebar Portfolio risikonya disebar, ya. itu. Ya kayak itu, nggak boleh nyimpen telur di dalam satu keranjang gitu. Kamu sudah melakukan ya? Saya, telur saya mana? Bukan persiapan buat resesi. Uang cash ada, saham juga punya, segala macam adalah insya Allah. Utang di bank masih ada. Tidak akan saya bayar karena saya resesi tapi masih jauh kan ya Bang ya? Insya Allah enggak. Insya Allah masih jauh. Tapi itulah mudah-mudahan gak usah panik ya yang pasti ya. Gak usah panik buat roti kempes ya. Roti keuangan menipis. Jangan panik tapi sekali lagi juga kita harus tetap waspada. Tidak usah mengeluarkan uang yang gak perlu. Terus gak usah marah-marah kalau misalnya BBM. Kenapa sih BBM tuh harus naik? Memang harus naik. Kalau enggak tadi dibilang Bang Faisal, nanti juga lama-lama kalau kita kalau nggak naik, bensinnya cepet bahan bakar tuh cepet habis. Cadangannya cuma sampai tahun 2029. Oke, jadi intinya pasca kenaikan BBM ini, inflasi di Indonesia masih terkontrol Bang ya? Tingkat inflasinya ya? Saya jejer tuh ya, semalam itu saya jejer seluruh negara yang ada, ratusan negara, ada 7 negara saja yang inflasinya di atas 50%. Venezuela 200. Ya itu udah mudah-mudahan sih itu. Udah mau bangkrut itu mah. Itu saya keluarkan, saya kasih satu box sendiri gitu, ya. supaya nggak ngerusak data yang lain. Nah, dari sekian ratus di luar yang 7 negara itu, ada yang minus, inflasinya minus. Jadi harga-harga turun. 2 negara. Ada. Tapi Benin sama di Afrika, ya itu kan lesu terus gitu. Lesu terus. Kemudian inflasinya yang lebih rendah dari Indonesia, Jepang, ya, Taiwan, China, Hong Kong, Macau. Ini saya anggap semua negara Asia Timur lah ya pokoknya itu ya. Iya, ini hebat nih. Hebat ya. Kulit kuning ini ya hebat ya ngelolanya. Jepang yang pasar bebas, China yang komunis gitu ya. Tapi kok hasilnya sama gitu. Barangkali mereka lebih disiplin emang. Iya, Lebih disiplin. Nah, Eropa rata-rata 10. Indonesia berapa? Indonesia 5,95. Oh, Eropa di atas kita semua rata-rata. Hampir semua kecuali Swiss. Jadi Eropa ada juga yang bagi Switzerland sama apa saya lupa ya.
Amerika Serikat 8,2. Oh, di bawah Eropa ya? Bawah Eropa. Sedikit, hampir sama lah mereka. Inggris tertinggi dalam 40 tahun inflasinya. Nah, jadi makanya baru 41 hari, Mengundurkan 41 tahun, diri. 41 hari mengundurkan Iya, diri. gara-gara salah email Pas itu ya. itu dengan 41 tahun inflasi. Nah, jadi memang semua negara merasakannya, tinggal cara untuk menghadapinya yang berbeda-beda. Gitu. Tiap Abang negara berbeda. ngasih ini enggak pandangan-pandangan ini gitu sama mereka di pemerintahan gitu, Bang? Ya, saya ketemu sama menteri juga ketemu, ya sama wakil menteri. Diskusi dong. Sama dirjen, Mudah-mudahan dengan dengan Pak Luhut juga saya ketemu. Saya ngasih saran bagaimana supaya kita menegakkan Undang-Undang Dasar 45 secara konsekuen. Artinya saya ngeritik, tapi saya juga memberikan solusi gitu. Tapi dulu ditawarin dirjen nggak mau. Ditawarin jadi staf susmenko nggak mau. Ya, Maunya di luar lingkaran aja, Bang. burung. Pengen bebas terbang. Penderitaan seekor burung adalah kalau dia di dalam sangkar. Gokil. Di luar aja gitu ya, senangnya pindah-pindah gitu. Enggak pindah-pindah juga. Di perusahaan juga saya nggak mau kan. Soalnya komisaris perusahaan apa gitu nggak mau itu. Masih kok nggak mau? Kan asik itu. Ya, Pengen ya, bebas. jadi masuk sangkar juga kan. Iya kan? Misalnya nih, saya komisaris kasar aja, Bapak, Unilever. Terus ada produk Unilever yang mengiklankan produknya yang bertentangan dengan keyakinan saya. Ya, saya nggak bisa dong ngeritik, gitu kan? Ya ngapain? Terlalu mahal buat saya, terlalu mahal untuk diitukan. Iya. Pokoknya harus sesuai dengan ini dan ini kalau Bang Faisal begitu. Dengan pemikiran dan juga nuraninya begitu. Sebelum kita tutup ya obrolan kita dengan Bang Faisal tuh udah kedinginan. Aku mau membacakan sedikit puisi dari Bang Faisal. Oh, ada. Kamu punya dari mana? Ada. Ini kalau Bang Faisal masih ingat ya. Tak lagi ku kenali. Bukan karena tidak sepaham dengan seseorang lantas kita memusuhinya. Bukan karena tidak sekeyakinan dengan seseorang kita memperlakukannya dengan tidak adil. Bukan karena seseorang pernah mencerca lantas kita menistanya dan memupuk dendam. Bukan karena seseorang memusuhi kita lantas kita tidak menyapanya. Nilai-nilai kemanusiaan melampaui perbedaan pandangan politik, nilai-nilai demokrasi melampaui partai, prinsip melampaui pilihan politik, kebenaran di atas siasat, jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Persaingan politik sejatinya untuk membuat negara lebih baik, bukan untuk memecah belah. Pertarungan politik adalah penawaran gagasan-gagasan baru, bukan penajaman perbedaan yang menyuburkan sekat-sekat. Pemilihan umum adalah untuk menghadirkan kontrak politik baru bagi kemajuan bangsa. Kampanye bukan mengubar janji palsu, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Masih ada lagi beberapa di bawah. Ingat. Betul itu puisinya. Betul. Judulnya mau tahu? Apa? Stanza untuk BTP. BTP Pak Ahok. Stanza untuk BTP. Kenapa disematkan ke Pak Ahok di situ? Ya itu. Pahami dari puisinya. Harus baca ntar gue tuh. Nanti aku kirim ya. Kan 2009 ya? Bukan. Pilkada itu. Oh ini mah pilkada. Ini mah pilkada beda lagi. Pilkada. Ini yang pilkada katanya. Bang Faisal terima kasih ya. Makasih sama-sama. Lumayan jadi agak sedikit lebih tenang menghadapi tahun depan yang Indonesia cenderung lebih aman dari resesi. Iya. Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya saja gitu. Cash, simpan cashnya tapi jangan di tabungan, ntar dimakan rayap kayak kemarin tuh beritanya Iya banyak. betul. Nyimpennya Gitu. di bawah di bawah bantal jangan. Ya, buat yang masih punya utang sama gue sama Tike tolong bayar. Cepat-cepat. Ya, karena kita mau nyiapin cash dan hati-hati kalau kamu mati sebelum kamu bayar utang. Diancam loh Pak Ronald. Lu neraka loh. Banyak yang utang sama saya bang, kalau udah bayar tuh. Bang Faisal terima kasih buat bukunya. Saya akan coba baca ini. Sama-sama. Insya Allah
Nggak ngerti. Nggak, ini mesti Nggak beli bagus ini. kacamata dulu kayaknya ini. Tulisannya kecil. Nuhun ya Bang ya. Sami-sami, Hatur nuhun sami-sami. pisan. Tepuk tangan buat Bang Faisal Basri. Ditunggu karya-karyanya lagi, kiprah-kiprahnya lagi menjadi orang yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin, Bang, amin, terima kasih. amin, Sehat selalu. amin. Telah mampir di Rot TV. Thank you semuanya. Like, comment, and subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton episodenya Rot TV. Nah, buat yang ketinggalan boleh ditonton di sini